Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, Allah Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin. Dialah yang kuasa menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia pula yang kuasa menata, menjaga, mengelola seluruh makhluk-makhluknya. Dan dia pun memberikan rezeki kepada setiap makhluknya tanpa kecuali, apakah beriman, kufur, semua dianugerahi rezeki dengan adil dan pasti. Alhamdulillah atas izin dan kudrohnya, pada kesempatan pagi ini kembali saya bisa menyapa pemirsa Risalah TV dimanapun berada, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan, ketakwaan, dan juga ilmu, dan kita sanggup mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, baik dulu ketika sekolah, kemudian juga di majelis-majelis ta'lim, dan dalam konteks kekinian mudah-mudahan hubungan kita di dunia maya dengan segala aplikasinya juga mendatangkan kebaikan, mendatangkan al-khair, mendatangkan as-salihat, kesolihan, dan mudah-mudahan kebaikan ini juga bisa kita rasakan tidak hanya di dunia, tapi juga kelak di alam barzah, di alam kubur, dan di akhirat kelak, insya Allah. Saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, dan kita dianugerahi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat-nikmatnya baik zahir maupun batin senantiasa menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Para pemirsa, undayan hikmah pagi kali ini saya akan mencoba membahas, menguar tentang mengimani kemaksuman malaikat.
mengimani kemaksuman malaikat. Kalau dirunut, bahasan ini merupakan bahasan akidah, tepatnya bahasan atau pembahasan rukun iman. Rukun iman yang kedua setelah iman pada Allah, lalu yang kedua iman kepada malaikat. Kita harus yakin, hati kita membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tentara, menciptakan pembantunya, menciptakan hamba-hambanya yang diberi nama malaikat. Mufradnya malak, satu. Kalau banyak, malaikah. Atau muluk, malaikah. Kalau dua, malakani, malakaini, itu dua. Kita yakin bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat, yang patuh. Malaikat itu adalah makhluk yang gaib. Dengan segala kegoibannya, kita dituntut untuk mengimaninya. Nah, mengimani malaikat ini harus dengan ilmu. Tepatnya harus dengan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik yang berupa wahyu yang kemudian ada dalam Al-Quranul Karim, ataupun yang tidak tertuang dalam Al-Quranul Karim, yang hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan pemirsa, kita dituntut mengimani perkara yang gaib dengan segala kegaibannya, dan itu harus dilakukan terus-menerus sampai kita meninggal dunia. Kita wajib mengimani malaikat. Kita mengimani malaikat dengan segala kegaibannya. Dan mengimani malaikat itu mutlak dengan ilmu. Tanpa ilmu susah. Kalau tidak disebut mustahil. Ya, katakanlah, kamu percaya nggak malaikat itu ada? Terus apa buktinya? Ya pokoknya mah percaya aja. Ya itu sudah bagus jawaban itu, daripada orang yang mengatakan tidak percaya alias kufur. Kalau kufur kepada malaikat artinya kufur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita wajib mengimani malaikat. Dari mana kita memperoleh sumber tentang malaikat? Ya, dari dua sumber utama. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Hadis atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita, berimanlah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada malaikat. Perintah, artinya wajib. Kita wajib mengimani. Nah, kemudian tentu kita butuh ilmu. Dan ilmu yang membahas tentang malaikat ini adalah ilmu akidah, atau juga bisa disebut ilmu tauhid. Atau kalau kita menggunakan istilah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, itu namanya al-fiqhul akbar, fikih akbar, fikih agung, fikih besar, karena membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling pokok. Nah, kita wajib mengimani malaikat itu sebagai hamba Allah. Nah, mengimani malaikat ini adalah dengan khabar-khabar yang Allah sampaikan, dan juga ditegaskan, diperinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, beberapa ulama menyatakan bahwa kita wajib mengimani malaikat secara ijma dan juga secara tafsil. Secara ijmal itu adalah secara garis besar. Adapun secara tafsil itu adalah secara perincian. Nah, mengimani malaikat secara garis besar, kita harus meyakini bahwa pertama, malaikat itu ada dan wajib diimani. Yang kedua,
malaikat itu adalah ibadur rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut malaikat itu sebagai ibadur rahman, sebagai hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Yang ketiga adalah bahwa malaikat itu adalah ta'iun, makhluk yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil malaikat itu maksiat kepadanya. Nah, kemudian malaikat itu juga diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas-tugas yang sudah ditentukan. Inilah secara garis besar keimanan kita kepada malaikat. Jadi mengimani malaikat butuh ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan terbimbing. Kalau tidak dibimbing ya kesananya asal urang, kumaha urang, dan akhirnya sesat. Nah, kemudian secara tafsir, secara perincian, kita harus mengimani ada berapa malaikat. Kemudian tugas-tugasnya apa saja. Dan siapa pemimpin malaikat itu? Banyak sekali perinciannya. Ya, yang paling sohor lah, yang paling terkenal bahwa Sayyidul Malaikah Jibril. Tapi ada juga versi yang lain yang menyatakan Israfil. Ini adalah bentuk-bentuk rincian tafsili dari keimanan kita kepada malaikat. Karena itu para pemirsa yang beriman, terkait dengan keimanan ini butuh ilmu, terutama mengimani malaikat. Ini sangat butuh ilmu. Sangat butuh ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tentu kita tidak akan terbimbing. Kemudian kualitas keimanan kita kepada rukun iman yang kedua ini sangat tergantung keilmuan kita masing-masing. Semakin tinggi keilmuannya, insya Allah itu semakin tinggi keimanannya, insya Allah. Walaupun kadang-kadang ya begitulah manusia, suka ada godaan-godaan sehingga orang-orang kadang-kadang berpikir, kenapa ya orang itu berilmu tapi tidak seperti berilmu. Ya Allahu a'lam. Jadi beriman atau mengimani malaikat itu butuh ilmu. Butuh sejumlah kabar terkait dengan keberadaan malaikat, tugas-tugasnya, kemudian juga nasibnya seperti apa. Nah, itu butuh ilmu. Nah, termasuk poinnya adalah terkait dengan kemaksuman malaikat. Kita wajib mengimani kemaksuman malaikat. Namun ini ada problem. Di kalangan ahli ilmu ada problem terkait dengan kemaksuman malaikat. Yang pertama, apakah kemaksuman malaikat itu mutlak atau secara umum saja? Nah, mari kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa difahami, dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan keimanan kita, kemudian kita semakin percaya diri bahwa kita ini dikawal oleh malaikat. Ya, malaikat itu kan ada malaikat al-katibin, kiroman katibin, malaikat yang agung, yang mulia, yang terhormat, yang tugasnya adalah mencatat amal baik kita, mencatat amal buruk kita. Kemudian juga ada hafidhin atau muaqibatun dalam surat Ar-Ra'd, malaikat yang menjaga ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup hari ini itu tidak akan pernah lepas moal misle tina takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdir Allah itu dijaga oleh yang disebut dengan al-hafidhun. Ya, sifatnya al-katibin, al-katibun dan juga al-hafidhun, sifatnya adalah raqibun atid. Jadi raqib atid bukan nama malaikat. Raqib itu adalah hadir, atid itu adalah dekat. Raqib adalah dekat, atid itu selalu hadir. Jadi sangat dekat. Jadi raqib atid itu adalah sifat malaikat yang menjaga kita dan juga mencatat seluruh amaliyah kita. Wabil khusus amal mulut, amal lisan ini. Ya, kalau sampai hari ini masih saja orang merasa bangga dengan omongan-omongan kasar, ya begitulah. Jadi jangan sampai kita ini secara nasib keduniaan baik, tapi ternyata secara agama buruk.
Fenomena yang ya sampai hari ini belum berhenti. Orang yang ngomongnya kasar ternyata dari kekasarannya menghasilkan pundi-pundi finansial, pundi-pundi keduniaan yang bukan main dan sangat luar biasa. Ini juga mesti introspeksi diri. Betul, dari satu sisi jadi kaya, jadi terkenal, jadi kesohor, tapi di sisi lain omongan yang buruk, yang jelek itu, Nabi bersabda, innallaha la yuhibbu al-fahisha al-badhi'ah, bahwa Allah sangat tidak menyukai orang yang berbuat fahish, berbuat keji, dan juga berlisan kotor. Ya, termasuk orang yang ngomong anjing, goblok, terus saja. Jadi setiap omongan itu senantiasa disertai dengan kata-kata seperti itu dan sebangsanya. Berhati-hatilah. Karena ya sedih juga kita bisa dapat katakanlah rezeki milik dunia yang lebih besar, tapi ternyata dengan usaha dan cara yang kotor, yang kasar. Na'udzubillah. Dan itu hakikatnya adalah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pokok bahasan kita, para pemirsa yang budiman, adalah terkait dengan mengimani kemaksuman malaikat. Kenapa ini harus dibahas? Karena memang terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pandangan. Pandangan yang pertama, ulama menyatakan bahwa malaikat itu, iblis itu termasuk malaikat. Sekali lagi, ada yang punya pandangan bahwa iblis itu termasuk malaikat. Karena itu kemaksuman malaikat menjadi tercoreng oleh sekelompok oknum malaikat yang disebut dengan iblis. Tenang dulu. Tenang dulu. Jadi malaikat yang dirancang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang patuh taat, kemudian tidak pernah mendahului perintah-titah Allah, selalu saja menunggu titah perintah Allah, setia, patuh, konsisten, dan sifat-sifat agung lainnya, itu betul-betul menjadi milik malaikat. Dan malaikat pun tidak berjenis kelamin. Karena tidak berjenis kelamin, mustahil malaikat itu menghasilkan keturunan. Berbeda dengan setan. Setan itu berjenis kelamin. Kalau kita masuk ke jamban kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung diri dari setan laki-laki, setan perempuan. Karenanya setan beranak. Atau jin itu karenanya beranak, berketurunan. Terus sampai hari ini. Beranak pinak. Gitu. Nah, para pemirsa, itu yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa iblis itu bukan kalangan dari malaikat. Nah, kalau orang yang punya pandangan bahwa iblis itu bukan dari kalangan malaikat, artinya nama malaikat itu tidak pernah tercoreng, tidak pernah dicemarkan, tidak pernah. Jadi nama malaikat itu, makhluk malaikat itu, dari awal penciptaan hingga hari ini, dan hingga dunia ini berakhir, semesta ini berakhir, maka malaikat itu tetap makhluk Allah yang patuh taat kepadanya. Super taat, super patuh. Kalau menggunakan pendapat yang kedua. Nah, tapi kalau kita menggunakan pendapat yang pertama, adanya iblis, kalaulah disebut dari golongan malaikat, itu tidak mengurangi kehormatan, keagungan, kemuliaan malaikat. Karena iblis ini hanyalah sekelompok oknum yang merasa, ya kalau manusia mah sakit hati dan sebagainya. Atau mungkin kita pernah mendengar Harut Marut, ya, malaikat yang tergiur dengan kekuasaan, tergiur dengan dunia, ya. Tapi kemudian malaikat ini akhirnya juga carut marut, ya, karena sudah berhadapan dengan dunia dan kekuasaan. Baik.
Saya akan mencoba menyampaikan beberapa rangkuman dari kitab Al-Badrul Anwar, ya, yang merupakan syarah kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah yang diimlakan kepada muridnya. Secara umum, malaikat itu dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, kecuali sekelompok kecil yang kemudian dinamakan atau diberi nama iblis. Ya. Kenapa saya katakan begini? Karena Ibnu Abbas punya pernyataan seperti ini. Jadi Ibnu Abbas punya pernyataan seperti ini. Anna iblisa minal malaikah, bahwa iblis itu termasuk malaikat. Walaisa minal jin, dan tidak termasuk jin. Wa huwa qaulu turjumanil Qur'an Ibnu Abbas, dan ini merupakan pendapat dari penerjemah Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas, wa Ibnu Mas'ud wa ghairihima minas sahabah, dan juga pendapat-pendapat yang lain. Dan ini merupakan pendapat jumhur. Jadi bukan main-main ini. Bahwa yang menyatakan iblis minal malaikah ini adalah pendapat dari guru kita semua, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, kedua sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, yang tidak diragukan lagi keimanannya, ketakwaannya, keilmuannya, kedekatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keterangan ini disampaikan bersambung dari tabi'in, tabi'in seterusnya sampai juga kepada kita semua. Alhamdulillah kita mendapatkan informasi ini tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang punya pendapat bahwa malaikat itu dari kalangan iblis itu dari kalangan malaikat itu Ibnu Abbas. Kemudian juga Sa'id Al-Musayyib, sampai keduanya itu mengatakan iblis adalah pemimpin malaikat yang ada di langit dunia atau langit bawah dari 7 lapisannya. Kita sudah yakin, sudah percaya dengan ilmu yang kita raih, yang kita dapat, bahwa langit itu ada 7. Nah, langit yang paling bawah, lapisan ke-7, itu namanya langit dunia. Dan disinilah iblis itu berada. Jadi iblis itu merupakan pemimpin malaikat yang ada di langit ke-7, yang ada di langit terbawah dari 7 lapisan. 1, 2, 3. Nah, yang ke-7 di bawah. Kalau dari sini 1, 2, 3 sampai ke-7, ya, yang paling bawah langit itu, maka pemimpin malaikat, sayyidul malaikah di langit yang paling bawah itu adalah iblis. Kemudian masih menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa iblis itu bernama Azazil. Namanya Azazil. Dalam riwayat lain namanya Al-Harith. Al-Harith, ya. Banyak kan nama Haris, ya, sering dipakai oleh orang Indonesia lah, banyak Al-Harith. Kemudian menurut An-Nuqas, nama lain dari iblis itu adalah Abu Kurdus, bukan Kardus, Abu Kurdus. Riwayat lain juga menyatakan, masih menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa iblis itu termasuk malaikat yang disebut Al-Hin, bukan Al-Jin tapi Al-Hin. Tugasnya menjaga surga, punya posisi terhormat, rajin ibadah, luas ilmunya, berparas rupawan. Rupawan kan bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi rupawan, ya. Kemudian punya 4 sayap, berbeda dengan Jibril yang sayapnya banyak, kata Nabi SAW. Berapa ya? Situmi'ah, itu sayapnya banyak kalau Jibril alaihissalam. Kalau ini iblis itu sayapnya cuma 4. Namun semua ini tidak menjadi jaminan iblis tetap eksis. Iblis tetap menjadi makhluk yang taat. Ternyata
karena takjubnya, karena ujubnya, karena sombongnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirnya dari surga. Allahu a'lam. Kemudian Imam Ar-Razi dalam At-Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib, beliau menyatakan bahwa jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa iblis itu dari kalangan malaikat. Iblis itu dari kalangan malaikat. Adapun ahli kalam atau al-mutakallimun dan juga ahli usuliyun, usul fikih ya, berpendapat bahwa iblis itu dari kalangan jin. Jadi jumhur ulama menyatakan, kata Imam Ar-Razi, bahwa iblis minal malaikah. Sedangkan ahli ilmu kalam, ahli ilmu usul itu punya pendapat yang berbeda. Mereka menegaskan bahwa iblis itu dari kalangan jin. Nah, kemudian kita telusuri kenapa mereka punya pandangan bahwa iblis itu malaikat. Mereka menggunakan ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 34. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, ketika kami menyuruh kepada malaikat, seluruh malaikat, usjudu, kalian sujudlah, atau sujudlah kalian li Adama, kepada Adam. Allah menciptakan Adam, lalu Allah tiupkan ruhnya, hidup. Nah, ketika hidup, Allah pun berfirman, menyuruh kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, hormatlah kalian kepada Adam alaihissalam. Kemudian semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa aba? Dia menolak, wastakbaro, dan menyombongkan diri. Karena iblis ini dalam satu versi adalah malaikat yang punya jasa besar ketika Allah mengutusnya ke bumi. Bumi saat itu dihuni oleh jin, menurut salah satu riwayat. Walaupun ada yang menyatakan riwayatnya gorib gitulah. Gorib artinya tidak mutawatir, atau hadisnya itu hadis asing lah. Nah, jin itu membuat kerusakan di muka bumi, kemudian menumpahkan darah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh sekelompok malaikat yang kemudian dikenal dengan iblis. Maka iblis itu dikirimkan oleh Allah ke bumi. Lalu iblis ini berhasil menumpas segala bentuk-bentuk tindakan-tindakan perusakan yang dilakukan oleh kaum jin. Ditumpas semua berbagai macam kejahatan. Bereslah dunia ini. Nah, karena iblis punya prestasi, karena iblis ini punya, katakanlah, dedikasi yang tinggi, maka kemudian iblis ini ya mungkin tergoda juga. Aku ini pernah menumpas golongan jin yang merusak dunia, sehingga dunia atau bumi ini menjadi beres. Nah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bahwa yang menjadi khalifah di bumi ini adalah Adam, manusia. Nah, tentu saja iblis ini tidak terima. Makanya muncul rasa iri, kemudian takjub dengan kepribadian dan diri mereka sendiri, akhirnya aba wastakbaru. Gitu. Dan Allah menyatakan bahwa iblis ini minal kafirin, termasuk dari golongan orang-orang yang kufur, yang ingkar. Jadi siapapun yang menolak perintah Allah, beriman, mengimani Allah, tapi menolak perintah Allah, maka ini termasuk kufur juga. Termasuk kufur juga. Ya. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa makhluk yang pertama mendiami bumi adalah golongan jin. Namun mereka mengacaukan bumi, lalu menimbulkan kerusakan dan juga pertumpahan darah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pasukan iblis
lalu ditumpaslah jin pembuat onar itu dan dibuang ke lautan dan juga pegunungan. Matak di laut sok aya nukarar itu ya. Iya, ada kepercayaan yang ya kalau di kita ada nyai, ada itu, ada ini. Ya mungkin itu adalah jin pembuat onar yang pernah ditumpas oleh pasukan iblis. Jadi iblis dulunya adalah hamba Allah yang setia. Diperintah apapun oleh Allah Subhanahu wa taala patuh taat. Kecuali ketika Allah menyuruh malaikat menghormati bersujud untuk Adam. Tapi ternyata ada sekelompok malaikat yang menolak sujud kepada Adam, yang kemudian dikenal dengan iblis. Nah, balik lagi, bahwa jin itu kemudian ditumpas dan dibuang ke pegunungan dan juga dibuang ke lautan. Entah laut mana, Pangandaran atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas dibuang oleh iblis itu. Nah, dari sinilah timbul ujub hingga berlanjut kepada penolakan dan pembangkangan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala agar sujud kepada Adam. Ya begitulah. Jadi kalau manusia pernah merasa punya andil, ini kan andil saya, hati-hati ini. Dalam organisasi pun begitu ya. Iya, dalam organisasi pun begitu. Ada sekelompok orang, katakanlah misalnya nih, hanya contoh saja ilustrasi. Ada sekelompok orang, ada 5-10. Nah, sekelompok orang ini katakanlah orang-orang yang sukses dalam niaga, dalam bisnis, dalam usaha, ataupun dalam dunia-dunia lainnya. Sukseslah dengan berbagai perusahaannya, dengan berbagai bentuknya, sehingga kalau satu usaha ini down, maka usaha ini yang menutupnya, sehingga secara kolektif perusahaan yang mereka kelola ini tidak pernah mengalami kekurangan biaya, tidak pernah kekurangan finansial. Nah, hingga akhirnya sekelompok orang ini dipercaya untuk ikut aktif di salah satu organisasi misalnya. Nah, kemudian partisipasi mereka, ide-ide mereka yang berlian, itu menjadi pemicu yang kemudian membuat organisasi itu menjadi tegak. Organisasi itu kemudian menjadi punya pengaruh. Pamornya juga hebat luar biasa, sehingga dikunjungi, dijambangi oleh orang-orang tertentu karena mungkin tertarik. Nah, setelah orang ini terlibat dan dilibatkan dalam organisasi yang tadinya pamrih, yang tadinya itu lillahi ta'ala, mulai tergoda dengan jabatan-jabatan. Nah, sehingga ketika mereka masuk dalam organisasi itu, maka kebijakan-kebijakan organisasi menjadi kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh kelompok ini. Kenapa? Karena muncul rasa ujub. Saya pernah membenahi, saya pernah menyelesaikan. Apalagi kalau kemudian katakanlah organisasi ini pernah terlilit hutang sekian triliun misalnya. Tapi dengan adanya sekelompok pengusaha yang dilibatkan di organisasi ini, hutang-hutang organisasi ini beres. Tapi kemudian ada pamrih. Ketika ada muktamar, ketika ada kongres, ketika ada rapat besar, rapat umum, atau apa saja namanya, mereka pamrih. Dan akhirnya ya menjadi kacau pokoknya. Tidak lagi berbisnis seperti yang dulu mereka rintis. Mereka melakukannya karena niaga itu adalah bagian dari usaha mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah bergesekan dengan organisasi, apalagi organisasi politik, maka kemudian tujuannya menjadi lain. Inilah yang membuat manusia ini ya mungkin mirip-mirip seperti iblis dulu kala. Jadi ketika mereka berhasil menumpas berbagai pemberontakan, berbagai upaya-upaya pengkhianatan jin yang ada di muka bumi ini, nah begitu Allah menciptakan makhluk baru yang disiapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka tentu saja mereka iri. Iya loh, kok Allah memberikan kepercayaan kepada mereka?
Bukankah kami yang lebih baik? Kata sekelompok malaikat yang kemudian dikenal dengan iblis. Iya. Jadi mereka pun punya anggapan bahwa kenapa malaikat itu disebut sebagai kenapa disebut iblis itu sebagai malaikat? Karena dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikah. Nah, usjudu, Allah menyuruh malaikat supaya bersujud. Illa iblis. Nah, iblis ini adalah pengecualian. Disebut pengecualian artinya iblis itu sama-sama malaikat. Disebut iblis karena mungkin mereka melakukan pengkhianatan atau kufur kepada titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iblis adalah sekelompok malaikat yang kufur atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena iri. Kenapa Adam ujug-ujug diciptakan oleh Allah sebagai calon khalifah di muka bumi ini? Allahu a'lam. Kita lanjut pemirsa yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kelompok malaikat inilah mungkin. Jadi kalau Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat ke 130 ya, bahwa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bih wa nuqaddisu lak. 113 ini. Nah, pariksa deh. Lalu mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan di bumi ini may yufsidu fiha, orang atau makhluk yang akan berbuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan juga mengocorkan darah. Jadi seakan-akan malaikat ini menggambarkan bahwa manusia itu nggak akan jauh dengan jin. Ya kan, manusia belum ada. Manusia belum ada, tiba-tiba sekelompok ini qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yufsidu wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau menyiapkan khalifah di muka bumi ini dengan makhluk yang baru? Makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi, akan mengocorkan darah. Padahal kami adalah wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak, bahwa kami adalah senantiasa bertasbih, memahasucikan engkau ya Allah, dan juga mengagungkan, mensucikan namamu ya Allah. Iya, bertasbih dan juga menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan statement ini, dengan jawaban seperti ini, kemudian Allah mengutuk sekelompok malaikat ini, lalu diberi nama iblis. Jadi iblis adalah mantan malaikat yang sudah bermetamorfosa kepada makhluk yang lain, bukan lagi malaikat ori, tapi menjadi malaikat KW. Allahu a'lam. Mungkin ini mungkin. Kalau dari penafsiran seperti ini, iya. Karena memang misteri. Karena itu, dengan kehati-hatian kita tetap merujuk kepada pendapat Ibnu Abbas. Yang tadi bukan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, kalaulah iblis itu termasuk malaikat, dan ini punya rujukan yang jelas dari Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian juga tokoh-tokoh yang lain, maka kita terima dengan lapang dada. Artinya apa? Artinya Allah kuasa menyesatkan sekelompok makhluknya, walaupun sudah dirancang bahwa makhluk ini adalah super patuh, super taat. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah sangat mudah untuk merubah kondisi, merubah keadaan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena Allah kuasa atas segala sesuatu. Ini poinnya. Adapun tadi istilah-istilah yang itu, yaitu hanya pendekatan-pendekatan saja. Hanya supaya bisa difahami gitulah, lebih mudah. Allahu a'lam benar tidaknya. Tapi kurang lebih saya punya kesimpulan seperti itu. Artinya sehebat apapun makhluk Allah, kalau Allah berkehendak memalingkan, kemudian membuat makhluk itu tersungkur, Allah kuasa. Karena Allah pencipta segala sesuatu.
Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa iblis itu termasuk golongan jin. Apa alasannya? Alasannya juga merujuk Al-Quran. Surat ke-18. Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman, kami mengeluarkan amar, perintah kepada seluruh malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lalu Allah menegaskan, kana minal jinni, dan iblis ini termasuk dari kalangan jin, fafasaqa an amri rabbih. Mereka itu fasik kepada perintah Rabbnya. Mereka itu menolak kepada perintah Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut ayat ini, jin itu termasuk iblis itu termasuk jin, bukan malaikat, seperti pendapat yang pertama. Gitu. Inilah dalilnya, inilah argumentasinya. Kemudian banyak alasan-alasan lain yang diajukan oleh mereka bahwa jin itu diciptakan minaris samum, dari hembusan api yang panas. Jadi kalau kita menyulut api, apinya kan panas. Nah, dari panas yang tidak ada asapnya, nah dari situlah jin diciptakan. Kemudian kalau malaikat itu dari cahaya, dari nur. Jadi beda. Nah, karena itu bagi mereka yang punya pandangan bahwa iblis itu adalah jin, merujuk ayat ini. Kemudian dalam beberapa keterangan juga dinyatakan bahwa iblis ternyata beranak pinak. Artinya kalau iblis ini beranak pinak, maka artinya iblis ini adalah termasuk golongan jin. Kenapa? Karena jin beranak pinak, sedangkan malaikat tidak. Malaikat itu tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalaupun manusia dulu zaman jahiliyah, orang-orang mempersepsikan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, ini adalah bentuk kedoliman. Kedoliman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka idzan qismatun diza. Yang demikian ini adalah pembagian yang sangat-sangat tidak adil alias zalim. Kenapa? Karena mereka memberi nama kepada patung berhala bikinan mereka nama laki-laki. Bahkan mereka memberi nama itu sebagai juga anggapan bahwa patung ini adalah anaknya Allah, anaknya laki-laki Allah. Sedangkan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ini sangat tidak adil. Patung bikinan mereka disebut sebagai anak laki-laki, dan kemudian malaikat, mereka mengimani malaikat, tapi mengimaninya sesat. Dan mereka menyatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian mereka juga menegaskan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang dimaksum oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Seperti yang tertuang dalam surat At-Tahrim, surat 66, ayat 6, ya, yang sering kita baca. Di penghujungnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alaiha malaikatun. Neraka itu dijaga oleh malaikat. Malaikat yang mana? Ghiladun syidadun. Malaikat yang keras, galak lagi keras. La ya'sunallaha. Walaupun mereka itu sadis, bengis, kasar, keras, tapi mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Tidak maksiat ma'amarahum, dengan apa yang
Allah perintahkan kepada mereka. Jadi mereka tidak pernah ingkar, tidak pernah menolak segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan mereka selalu menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya. Nah, kemudian iblis ini disebut jin karena merujuk firman Allah yang lain. Al-A'raf surat 7 ayat ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka. Allah Subhanahu wa taala bertanya atau berfirman, apa yang menghalangi kamu wahai iblis sampai kamu tidak mau bersujud ketika aku menyuruh kepadamu supaya kamu bersujud kepada Adam? Lalu iblis ini berkata, ana khairun minhu. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Khalaqtani, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau menciptakan dia Adam dari tin, dari tanah, dari saripati tanah. Jadi dengan demikian iblis itu adalah jin menurut pandangan yang kedua. Kemudian dalam surat yang lain, wal jannu khalaqnahu min qablu min naris samum. Al-Hijr surat 15 ayat 27, bahwa jin-jin itu kami menciptakannya dari api yang sangat panas, yang tidak ada asapnya. Yang tidak ada asapnya, tapi kalau masih ada asapnya berarti tidak terlalu panas. Tapi yang tidak ada asapnya itulah yang panas. Allahu a'lam bishawab. Jadi inilah para pemirsa yang budiman, yang sama-sama berharap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah, baik dengan ilmu, dan mudah-mudahan kajian ini juga selain menambah ilmu, juga meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mengimani malaikat itu sangat butuh ilmu. Apalagi ketika kita berhadap-hadapan dengan ikhtilaf, perbedaan pandangan. Ulama-ulama terdahulu yang tidak diragukan keilmuan juga amalannya, tapi ternyata mereka berbeda pendapat. Nah, inilah yang harus kita lapang menerima fakta atau kenyataan ini. Ya, satu sisi menyatakan bahwa malaikat itu dimaksum total, tapi di sisi lain ternyata tidak. Ada oknum malaikat yang kemudian Allah kutuk, lalu mereka menjadi makhluk yang lain, tidak lagi menjadi malaikat seperti malaikat yang pernah diciptakan oleh Allah kali pertama. Yaitulah barangkali terkait dengan kemaksuman malaikat. Kita wajib mengimani kemaksuman malaikat. Kalaupun ada iblis itu apakah dari kalangan malaikat ataupun dari jin, ya lepas dari itu kita wajib mengimani malaikat, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang dimaksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dimaksum, insya Allah. Terkait dengan rezeki, malaikat yang menjaga rezeki, dalam beberapa kitab dinyatakan bahwa mereka adalah Israfil atau namanya Israfil. Karena mereka dimaksum oleh Allah, maka insya Allah kita harus meyakini bahwa rezeki mu'al fahili. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Iya, rezeki tidak akan pernah tertukar. Kenapa? Sebab Allah telah mempercayakan urusan rezeki ini kepada malaikat yang dijaga, dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah lagi kita ini ngungkit-ngungkit masalah perbedaan pandangan ulama-ulama terdahulu. Itu adalah ilmu. Nah, sekarang penerapannya adalah bahwa ternyata di balik perselisihan itu tidak boleh kita ini merubah keyakinan bahwa malaikat adalah makhluk yang patuh, makhluk yang taat, makhluk yang benar-benar super mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu akan menjaga segala urusan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan amanatnya, mandatnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga waktu-waktunya. Insya Allah Allah tidak akan pernah mencabut nyawa kalau belum ajalnya, kan begitu. Iya, karenanya ajal itu adalah urusan Allah, dan yang mencabut nyawa itu adalah malaikat yang dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Sebentar ya. Kalau ada pertanyaan saya buka nih. Kalau tidak ada ya ya berenangnya. Ya saya akan bacakan aja nih. Yang pertama, Kang Utun nih, Utun Tirmizi di Cimahi, hatur nuhun Bang Utun. Kemudian Ibu Himayah teu aya sinya, didoakan singkenging sinya. Kemudian Teh Yaya, Kang Dede, Teh Dewi Solihah Cicalengka, kemudian Kang Lutfi Mulyawan Cikalong Wetan menyimak, hatur nuhun. Alhamdulillah nih. Teh Puji Astuti. Kemudian ini apa nih? Ustadz cross posting ke Maki please. Ya mangga eta mah. Naon ieu teh nya? Aya program anyar di aplikasi baru deui. Kemudian Kang Misbah Rusmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hatur nuhun. Sami-sami. Kemudian Ibu Kustini, Teh Lilis Kircon, ya jangan lupa bahagia insyaallah Bu Seri. Kemudian Ami, Teh Dewi, Teh Teti, Puji Astuti, Pangalengan. Alhamdulillah. Ya itulah, barangkali tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk barangkali. Para pemirsa yang budiman, mangga kalau mau mengajukan pertanyaan. Jadi inti dari bahwa kita mengimani kemaksuman malaikat, kalau kita tidak punya ilmu, ya mungkin langsung begitu saja bahwa malaikat itu adalah makhluk yang taat, sudah selesai. Tapi kalau kita ini punya ilmu, wah ternyata ada unak-aniknya, ada pernak-perniknya, ada kontroversinya. Jadi yang kontroversi itu bukan hanya omnibus law saja ya. Dalam bidang akidah pun ada kontroversi, ada perbedaan pandangan. Dan bagaimana cara menyelesaikannya ya? Cara menyelesaikannya ya harus dengan ilmu juga. Bahwa ternyata yang punya pandangan bahwa iblis itu dari kalangan malaikat, ini juga merujuk kepada pendapat yang tidak bisa kita tolak keilmuannya, yaitu dua sahabat besar radhiyallahu anhuma, yaitu Ibnu Abbas turjumanul Quran ya, dan juga Ibnu Mas'ud. Bersumber dari dua tokoh ini. Kemudian disampaikan lagi oleh para mufasir. Adapun pandangan-pandangan yang muncul dari ahli ilmu kalam, kemudian ahli ilmu usul, mereka berpandangan rata-rata bahwa iblis itu tidak termasuk malaikat, tapi iblis itu adalah dari kalangan jin. Allahu a'lam bishawab. Karena itu, kalaulah kita menggunakan referensi yang pertama, kita berkesimpulan bahwa sehebat apapun malaikat, setaat apapun malaikat, kalau Allah menghendaki lain, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Namun, catatan itu hanya terjadi pada saat itu saja. Karena berikutnya, mustahil malaikat itu melakukan kekeliruan, karena kalau malaikat melakukan kekeliruan, oh bahaya. Israfil alaihissalam katakanlah diamanahi oleh Allah untuk meniup sangkakala. Nah, bagaimana kalau Israfil ini katakanlah membangkang kepada Allah? Tentu akan terjadi sesuatu yang sangat kacau. Tapi kalau Israfil ini tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kiamat tidak akan terjadi kecuali atas titah perintahnya. Itu. Kemudian yang kedua, bahwa malaikat itu, bahwa iblis itu dari kalangan jin. Dari segi sifat, ya, bahwa iblis ini tak beda jauh dengan jin. Apalagi kalau menggunakan pendapat yang kedua, ya udah, jadi nggak ada masalah.
kalau iblis itu dari kalangan jin, ya nggak masalah. Jadi kita tidak usah tidak akan mempermasalahkan kenapa ya itu, kenapa ya iblis begitu, nggak akan. Sebab kita sudah punya keyakinan bahwa iblis itu termasuk golongan jin. Karena iblis sudah termasuk golongan jin, ya nggak ada masalah. Kalau kemudian iblis itu mengganggu, iblis itu merusak, iblis itu melakukan begini dan begitu, iblis menyesatkan orang, iblis menyesatkan hamba-hamba Allah, ya memang sudah tidak aneh gitu. Dan kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jin, makanya kepada setan ini kita disyariatkan untuk senantiasa ta'awud, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ta'awudz lainnya yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para pemirsa yang budiman, nampaknya waktu jualah yang harus memisahkan perjumpaan kita di dunia maya ini melalui live streaming Arisalah TV. Mudah-mudahan berkenan dan berkesan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri, yang masih fakir, yang masih tuna ilmu, dan mudah-mudahan Allah tidak mengurangi pahalanya walaupun ada kekurangan kesalahan, tapi dalam hal melakukan amal soleh mudah-mudahan Allah tidak mengurangi pahala kita semua. Seluruh kru Arisalah TV saya haturkan terima kasih, jazakumullahu khair, dan mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan. Oke, juga para pemirsa yang ingin bersedekah, berinfak kepada Arisalah TV, silahkan disampaikan melalui rekening yang sudah tersedia. Ini demi dakwah agar tetap terus jalan, agar terus mengudara, dan juga menyapa pemirsa dimanapun berada. Dan mudah-mudahan bisa menjadi penenang kalbu dan juga peneguh akidah. Insya Allah dengan upaya-upaya seperti ini akan terselamatkan akidah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian sakitu pinama harun dan ukasuhun bilih ayat tutus sangkung ke panghalang bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lembur neda jembar pangpura cag sampereun tunda alaeun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.